Kita main tebak-tebakan. Oke. 3 hal utama dalam hidup. Harta, tahta, Raisa. Sandra. Enggak ya, harta, tahta, cinta. Tapi sekarang nambah satu lagi, Pak. Apa tuh? Data. Oh iya. Nah ini kita akan bahas nih Pak. Saya sapa-sapa dulu ya. Halo Techliners, tentunya selamat datang di Techline Podcast. Podcastnya Multipolar Technology. Untuk Techliners tentunya yang gabung di sini dijamin bisa mendapatkan informasi terupdate seputar teknologi, bisnis dan juga thought leadership. Nah di sesi kita kali ini kita akan bahas hal yang penting tadi ini terkait dengan data. Dan kalau ngomongin data ini tentunya gangguannya sekarang banyak ya, luar biasa. Mulai dari serangan bisa jadi serangan cyber, kemudian juga mulai dari human error atau bahkan bencana alam misalnya kebakaran dan lain sebagainya. Padahal data ini udah jadi hal penting nih buat perusahaan, berjalannya perusahaan ini bisa jadi ya dari data tersebut. Nah kalau misalnya mimpi buruk itu terjadi, ini bagaimana? Pencadangan data ataupun backup ini bisa menjadi pertahanan terakhir nih. Ibaratnya kalau kucing nyawanya ada 9, ini adalah nyawa kedua suatu perusahaan kalau mimpi buruk itu terjadi. Di sini kita akan bahas strategi backup yaitu 321 strategi. Lebih jelasnya seperti apa? Bagaimana? Kita akan bahas tentunya dengan 2 pakar yang sudah hadir di sini spesial di sesi podcast kali ini. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan 2 pakarnya di sini perwakilan dari Multipolar Technology. Halo Pak Hendrik dan juga Pak Ivanul. Halo. Pak Ivanul manggilnya Pak Nul ya? Ivan aja. Oh Pak Ivan, oke. Gimana sehat Pak? Sehat. Sehat ya, Sehat. luar biasa. Ini kita ngomongin tadi soal data. Saya nanya dulu nih, pernah kehilangan data nggak nih Pak? Pernah. Pernah? Iya. Gimana tuh Pak? Waduh, pusing sekali itu. Pusing sekali ya Pak Ivan? Pernah? Pernah juga, wah pusing semalaman deh. Semalaman ya, sama sih pasti juga pernah hilang data. Itu cuma data HP pribadi, foto, kontak dan lain sebagainya. Tapi itu kayaknya seminggu belum ikhlas. Ya, karena itu kenangan ya, nomor juga dan lain sebagainya. Tapi itu kita bicara pribadi. Nah kalau misalnya perusahaan, tentu ini efeknya luar biasa lagi. Bukan hanya masalah data biasa, tapi udah ke reputasi juga nih ya. Betul sekali, dan tentunya Techliners kita akan bahas terkait dengan pencadangan data ataupun backup nih sebagai pertahanan terakhir untuk mengamankan data. Di sini kita akan bahas tentunya terkait dengan strategi yang baik untuk pengamanan data. Karena ini ibarat kata asuransi ya. Kalau misalnya kita belum ngerasain, itu tuh kayak nggak tahu seberapa pentingnya itu. Padahal penting sekali. Nah di sesi kali ini kita akan bahas mendalam terkait itu. Kita juga akan bahas terkait dengan bagaimana sih melakukan backup yang memudahkan juga untuk di-restore. Serta tentunya Techliners kita juga akan bahas solusi terbaik untuk melakukan backup dan juga restore. Nah Pak, ini kalau ngomongin backup emang konsepnya ini seperti apa sih? Kalau tadi saya ceritakan ya udah masalah pribadi, gak di backup data hilang saya masih bisa hidup sampai sekarang. Tapi kalau perusahaan kalau nggak melakukan backup yang secara berkala, memang kenapa Pak? Nah itu urusannya sebenarnya panjang sih. Kita kan melakukan backup kan lebih kepada untuk jaga-jaga terhadap hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah jadi backup itu kan kita membuat salinan data atau aplikasi dari suatu organisasi tertentu gitu kan, perusahaan gitu. Nah ini makanya seperti asuransi, jaga-jaga kalau terjadi kenapa-napa kita punya salinannya buat kita pulihkan kembali gitu, seperti itu. Karena balik lagi operasional bisa nggak jalan gara-gara data yang nggak ada. Betul. Sekarang kan perusahaan adalah perusahaan data gimana pun juga gitu. Itu katanya Google. Ya ternyata memang benar gitu. Semuanya itu dijalankan, semua perusahaan, semua organisasi itu jadi perusahaan data. Pasti ada datanya aja gitu kan. Dan balik lagi faktor-faktor data itu bisa hilang juga banyak ya Pak, bukan cuma satu. Banyak. Iya. Bisa jadi mungkin nggak sengaja kehapus, nggak sengaja loh, atau sengaja dihapus. Kita nggak tahu. Kita sengaja dihapus, nggak tahu sama siapa, atau mungkin tidak dihapus tapi dirubah. Wah. Demi kepentingan tertentu. Nah kita kan nggak tahu gitu. Dan yang mungkin yang sekarang lagi hot itu kayak misalnya serangan-serangan cyber gitu ya, yang dari luar untuk
ransomware gitu, atau mungkin serangan malware seperti itu. Itu justru yang lagi marak-maraknya sekarang Lagi ya. marak. Kena ransomware, sudah kita bayar, kita tebus pun belum ada jaminan kan, dia bisa Iya. balik lagi gitu. Nah, Seperti itu. Ini Pak, kalau misalnya sudah dilakukan backup nih, ini masih mungkin gak sih bisa, ya tadi balik lagi yang paling sekarang lagi rame serangan ya kan. Iya. Udah di backup, masih mungkin gak diserang atau terkena malware atau ransomware? Terus bagaimana nih saat di restore ini, apakah kemungkin bisa kena terinfeksi kembali mungkin Pak Ivan? Kalau saat backup Iya. disusupi oleh malware itu mungkin sekali. Oh, Betul. Nah, solusinya dari Vim itu ada yang namanya fitur immutable repository. Jadi jika kita mengimplementasikan fitur tersebut, data backupan itu bisa dibilang aman. Atau jika sudah di backup lalu mau di restore tadi kan. Nah, restore itu bisa aman jika kita mengaktifkan ada lagi fitur dari Vim yang namanya Secure Restore. Secure Restore itu nanti dia akan men-trigger antivirus oke. untuk melakukan scanning sebelum dilakukan restore. Lalu saat sudah proses scanning selesai, jika aman, nah itu akan dilakukan restore. Tapi jika tidak aman, itu akan ada pilihannya nanti. Aplikasi tersebut akan dinyalakan nanti atau akan dimatikan setelah proses restore selesai, seperti itu. Jadi ada penjagaannya lagi. Iya, betul. Pak, tadi kan kita di awal ngomongin strategi G2 321 backup. Nah, ini strategi yang seperti apa nih Pak? Sama komponennya memang apa aja yang diperlukan? Mungkin Pak Ivan dulu deh. Jadi gini, 321 role strategi itu pertama 3 artinya kita memiliki 3 copy data yang berbeda di 2 media yang berbeda, lalu 1 offsite, di mana artinya offsite itu berada di luar lokasi data production. Lalu Vim melengkapinya dengan 1 0, di mana 1 artinya immutable, lalu 0 itu artinya tidak ada error saat melakukan recovery atau restore. Nah, komponen yang diperlukan itu untuk Vim, untuk melengkapi 1.0 itu, pertama kita perlu yang namanya repository atau immutable repository, di mana kita akan mengimplementasikan repository tersebut dengan operating system Linux. Lalu untuk nolnya kita akan mengaktifkan fitur Secure Restore, di mana saat kita melakukan restore atau recovery, dari Vim akan melakukan trigger ke antivirus untuk melakukan scanning sebelum dilakukan restore. Jadi saat scanning itu selesai, jika data tersebut aman, restore akan dilakukan dengan selesai. Tapi jika data tersebut tidak aman, restore tidak akan dilakukan. Kita akan diberi pilihan, mau data tersebut diaktifkan saat restore selesai atau networknya di off kan, seperti itu. Oke, kalau 7 Pak? Oh nggak ada Nggak ya? Jangan. Oke, oh tadi kan yang kedua 2 media, yang Iya, pertama betul. offsite. Iya. Apakah kalau kita backup itu selalu harus on premise? Oh enggak. Jadi kita punya pilihan backup ke cloud, itu juga bisa di cloud. Oh, Tidak hanya di oke. on-prem, betul. Terus bagaimana melakukan backup di cloud? Mungkin Pak Hendrik? Nah, untuk backup di cloud itu dengan Vim solusinya itu mudah gitu ya. Kita tinggal setup aja backup repository di cloud, kemudian dari Vim tinggal arahkan aja gitu, tinggal disetting ke arah backup repository yang ada di cloud itu. Nah, lebih bagusnya lagi, lebih enaknya kalau dengan di cloud itu kita bisa restore di cloud juga gitu. Bisa. Jika katakanlah kita nggak tahu ya namanya juga, jika terjadi disaster gitu ya, datanya sudah aman di cloud dan mungkin nggak bisa lagi di productionnya, mungkin kita nggak tahu lah kenapa gitu ya. Kita bisa melakukan juga proses untuk restorasi di cloud itu. Ya nanti aplikasi dan data itu bisa langsung diakses langsung dari cloud. Wow. Seperti itu. Ya Pak, ini balik lagi kalau ngomongin data bisa dari bencana alam, bisa human error, atau yang bahkan yang lagi rame tadi itu serangan siber. Di bagaimana sih strategi G2 321 backup dari Vim dan juga Google Cloud ini memastikan data pasti benar-benar pulih nih, Pak Hendrik? Nah, jadi dengan strategi backup tersebut, ya kita kan punya 3 salinan data. Yang satu lokasinya itu tidak di luar data center, dan kita memastikan supaya datanya itu dengan immutable itu kan memastikan datanya itu kan tidak bisa ditemper, tidak bisa dirubah-rubah, atau mungkin tidak bisa ditek-atik gitu ya. Nah, jadinya dengan solusi ini kita benar-benar menjamin supaya kita backupnya aman, bisa, dan itu bisa di restore kembali. Nah,
restore kembalinya itu bisa kembali ke posisi semula, misalnya pada saat di backup itu dari on premise ya on premise, atau bisa juga on premise-nya kena serangan atau mungkin ada disaster. Sekali lagi kita bisa restore juga di Google Cloud gitu. Untuk ya karena kita di Indonesia ya kita pilih region lokal di Jakarta, bisa juga seperti itu. Jadi ya untuk tujuan utamanya dari backup ini adalah satu, data dan aplikasi tetap aman, dan membuat supaya perusahaan atau organisasi itu tuh tetap bisa melanjutkan keberlangsungan bisnisnya. Bisnis running terus meskipun ada gangguan gitu. Ya mungkin akan terganggu sekian lama lah, tapi untuk proses pemulihannya itu akan lebih cepat gitu dibandingkan jika terkena gangguan sama sekali lumpuh untuk jangka waktu yang lama. Ya jadi inilah fungsinya dari solusi backup dari kita gitu. Oke, Pak Ivan mungkin mau menambahkan? Mungkin sedikit menambahkan juga untuk backup ke cloud. Misalnya kita amit-amit data center kita yang terkena, server backupnya yang terkena nih. Dari Vim itu kita bisa yang namanya backup konfigurasi. Jadi config-nya itu kita bisa backup, lalu sewaktu-waktu kita mau bikin VM baru di cloud gitu, kita tinggal injek aja hasil backup config tersebut di VM yang baru itu. Jadi kita nggak perlu config dari awal lagi nih, kan butuh waktu lama lagi kan kalau backup dari awal. Maksudnya bikin backup server Vim baru di awal gitu. Iya betul. Jadi itu salah satu kemudahan juga lah dari Vim, kita bisa backup config, lalu kita injek di server yang baru. Kalau misalnya si server backupnya itu yang terkena serangan seperti itu. Oke. Nah Pak, by the way tadi kan di dua ya, on-prem dan juga cloud. Iya. Nah ini sebenarnya Vim dan juga Google Cloud ini ya bukan versus di on-prem aja, di cloud aja. Sebenarnya ini saling melengkapi ya Pak ya? Betul, saling melengkapi. Bahkan kalau kita masuk ke konsolnya Vim itu udah ada pilihannya Google Cloud gitu. Jadi kita nggak perlu tambah apa-apa, kita udah bisa langsung direct ke cloud kayak gitu. Ya ini nih support multipolar ya Pak? Betul. Iya, itu yang support ini. Jadi solusi. Betul. Oke, wow. Pak Hendrik tadi kan ngebahas soal berapa lama. Nah, memang berapa lama nih implementasi untuk backup dan juga restore dari Vim dan juga Google Cloud? Wah itu cepat sekali itu ya. Secara rata-rata ya mungkin sekitar 5-10 hari kerja juga udah selesai gitu. 5-10 hari nih? Setelah terima PO. Oke. Oke. Iya, baik. Begitu. Jadinya prosesnya ya cepat, dalam 2 minggu lah customer bisa langsung mengoperasikan solusi backup and restore ini gitu. Oke, cepat, itu. Mudah nggak Pak? Untuk solusinya mudah sekali gitu. Oke, karena biasanya kan kalau backup kan aduh ribet gini. Dari solusinya sendiri pun sudah mudah ya. Oh iya, kita bantu customer lah, full support itu. Oke, nah balik lagi, produknya sudah mudah, cepat. Oke lah, dari multipolar teknologinya sendiri supportnya seperti apa? Mungkin Pak Ivan? Nah gini, ditambah lagi engineer kita kan sudah berpengalaman ya, dan juga bersertifikasi. Yes. Itu artinya kita bisa mengimplementasikan dengan baik lah. Ditambah lagi kita punya metodologi assessment khusus dan itu free. Jadi jangan sampai dilewatkan nih. Wow. Jadi balik lagi support dari yang sudah tersertifikasi. Betul. Monitoring juga ada ya. Setelah implementasi selesai, kita akan melakukan monitoring untuk memastikan bahwa implementasi tersebut sudah berjalan dengan baik. Dan ini support yang diberikan oleh multipolar teknologi. Ditambah lagi yang terakhir tadi free. Iya. Assessment. Ini masih free ya? Masih sekarang masih free, jadi balik lagi jangan dilewatkan karena masih free nih. Oke, baik Techliners, tentunya kita sudah sampai di penghujung sesi podcast kita kali ini. Untuk Techliners nih yang ingin mendapatkan informasi lebih dalam lagi terkait dengan backup dan juga restore solution dari Vim dan juga Google Cloud, tentunya bisa mengakses Microset di www.cloudplatformsindonesia.com. Dan sekali lagi once again thank you so much Pak Hendrik, Pak Ivan, thank you untuk waktunya. Ini pembahasan podcast kita mungkin gak panjang ya, pendek, tapi bahasannya selalu baru dan juga menarik. Dan tentunya kita juga buka
saluran komunikasi untuk tagliners nih. Mungkin ingin diskusi, konsultasi, atau ingin mendapatkan nih penjelasan terperinci sesuai dengan kebutuhan perusahaan tagliners, tentunya bisa banget ya untuk menghubungi kita melalui email ataupun nomor telepon yang akan ada di kolom deskripsi tentunya. Akhir kata, jangan lupa like jika dirasa bermanfaat. Kalau ada ide-ide kayaknya enak nih bahas ini, nah itu langsung aja komen di kolom komentar. Dan tentunya juga untuk tagliners, don't forget to subscribe ya. Akhir kata, stay produktif, stay healthy, and stay safe. Bye. Bye.